Halo semuanya, selamat datang di channel yang tidak layak untuk dihina ini. Sebelum kita mulai, atur posisi santainya, bakar rokoknya, seruput kopinya, dan mari kita berhayal. Kita lanjut ke alur ceritanya. Jika bukan karena faktanya, bahwa 20 sinar cahaya langsung tersebar ke segala arah, Long Hao Shen akan percaya kalau dirinya masih di hutan ilusi. Cahaya hijau di sekitarnya perlahan-lahan menghilang, dan berubah menjadi bola cahaya berwarna hijau muda yang melayang di atas bahunya. Ling Xiao telah memberitahunya pada saat sebelumnya, bahwa jika dia ingin kembali dari Illusory Paradise, dia harus menuangkan setidaknya 5.000 unit energi spiritual ke dalam bola cahaya ini. Hanya dengan melakukan ini, ia dapat melewati cobaan terakhir dari surga ilusi. Dan setelah melewati, ia akan dapat kembali dengan lancar. Tetapi jika sebaliknya dia menggunakan permata ilusi, namun dia tidak akan dapat kembali lagi. Melayang tinggi di langit, 20 cahaya yang tersebar segera menarik perhatian Long Hao Shen. Tentu saja, dia tahu apa itu. Ling Xiao telah memperingatkan mereka dengan hati-hati, bahwa cahaya berwarna ini, itu adalah tungku spiritual yang telah muncul di langit dengan segera setelah mereka memasuki surga ilusi, sebelum akhirnya tersebar di seluruh surga ilusi. Namun, Long Hao Shen tidak segera bergerak, tetapi hanya menonton dengan penuh perhatian. Setelah menghafal lokasi kasar dari cahaya-cahaya ini, dia menggerakkan energi spiritual internal di dadanya. Jujur saja, Long Hao Shen sangat gugup pada saat itu. Dia tidak yakin apakah dia akan dapat terhubung dengan Tower of Eternity. Bagaimanapun, ini adalah tempat yang dikendalikan oleh Dewi Alam, dan menara keabadian dibuat oleh ahli nujum. Bahkan jika itu berjalan seperti yang dia harapkan, menara keabadian itu sendiri adalah senjata, dan karena itu tentu saja tidak sesuai dengan kekuatan Dewi Alam. Dalam keadaan ini, sulit untuk memprediksi apakah mereka akan dapat terhubung dengan Tower of Eternity. Jika dia gagal, semua rencana mereka sebelumnya akan sia-sia. Ini juga alasan mengapa Long Hao Shen dan Chai Er bergabung bersama, dan menjadi alasan penting mengapa Long Hao Shen tidak memberitahu Chai Er untuk menyerah dalam kompetisi. Chai Er memasuki surga ilusi bersama-sama dengannya, jadi bahkan jika dia tidak berhasil terhubung dengan Tower of Eternity, setidaknya akan ada 2 orang dari tim mereka, yang mampu bertarung untuk beberapa tungku spiritual. Namun jika sebaliknya, jika itu hanya dia pasti tidak akan bisa meraih lebih dari 1. Lagi pula, Ling Xiao sudah memberitahu mereka tentang beratnya ujian terakhirnya. Dengan cahaya redup yang samar, mata Long Hao Shen mengenakan ekspresi yang dingin, dan kecemerlangan emas mulai dilepaskan dari area di sekitar dadanya, dan tepatnya dari Eternal Melody. Surga ilusi ini sangat kaya akan 4 unsur elemen utama, seperti cahaya, air, bumi, dan kayu yang langka serta tak terlihat, dan ini terjadi secara eksklusif untuk alam. Ini membuat banyak variasi elemen. Unsur kayu sangat kuat di tempat-tempat dengan banyak vegetasi, tetapi akan menjadi sangat lemah jika berada di tempat-tempat tanpa itu. Karena hubungannya yang erat dengan alam, ia juga disebut energi kehidupan. Tungku spiritual yang baru saja menyebar ke udara, sebagian besar terkait dengan 4 elemen ini. Saat ini tenggelam dalam menghubungkan dengan melodi eternal, esensi cahaya lebat keluar dari dada Long Hao Shen, kemudian menyebabkan perasaan terbakar yang datang dari dalam menjadi semakin intens, dan semua lingkungan menjadi buram. Long Hao Shen merasakan setiap perubahan kecil di tubuhnya, atau mungkin lebih karena dia berada di dalam surga ilusi. Kali ini, berlawanan dengan semua harapannya, ia merasa menentang proses perusakan hukum tata ruang alam semesta. Dari Eternal Melody, esensi cahaya yang kuat dilepaskan dari mana sebuah gerbang muncul tanpa suara. Dalam proses pembukaan gerbang ini, semuanya benar-benar di bawah kendali esensi cahaya yang berfluktuasi di dalam surga ilusi, dan memberikan kesan bahwa gerbang ini adalah bagian dari surga ilusi itu sendiri. Gerbang spasial dibuka secara perlahan, tapi energi spiritual Long Hao Shen juga telah dikonsumsi dengan kecepatan yang mengerikan. Faktanya, dia tidak perlu mengkonsumsi energi spiritual apapun untuk membuka menara keabadian di masa lalu, tetapi kali ini, hanya dalam sekejap, setengah dari energi spiritualnya habis, dan konsumsi energinya masih berlanjut.
Di bawah sensasi telah kehilangan semua kendalinya, dahi Long Haoshen sudah mulai meneteskan keringat. Situasi yang paling tidak ingin dilihatnya adalah fakta, karena ia menghabiskan seluruh energi spiritualnya tanpa berhasil terhubung dengan Tower of Eternity. Tetapi secara kebetulan, dia beruntung kali ini. Tepat ketika dia hanya memiliki sekitar 1000 unit energi spiritual yang tersisa, sosoknya tiba-tiba mulai terdistorsi, dan menghilang dengan kilatan cahaya keemasan. Pada saat berikutnya, energi kematian yang akrab mengisi udara, lalu berkerumun di sekitar tubuhnya. Melodi abadi mulai menyerap unsur cahaya eksklusif ke Tower of Eternity, hanya untuk membantunya mendapatkan kembali energi spiritualnya. Berhasil, ucap Long Haoshen. Sangat gembira, Long Haoshen bergegas ke Tower of Eternity. Rekan-rekannya telah memasuki menara dalam kondisi terbaik mereka, tetapi setelah menunggu lama di tempat yang dipenuhi dengan energi kematian, masing-masing dari mereka sudah gatal untuk keluar. Melihat Long Haoshen muncul di sana, mereka langsung bersemangat. "Bos, apakah itu berhasil?" Sima Xian bertanya dengan tergesa-gesa. Long Haoshen mengangguk sebagai tanggapan. "Tidak ada masalah. Hanya saja, dalam proses transportasi ke sini, aku menghabiskan cukup banyak energi spiritual. Membawa kamu kembali ke sana bersamaku, itu sangat mungkin akan meningkatkan konsumsi energi ini, jadi aku akan berkultivasi terlebih dahulu untuk pulih, dan kemudian, kami akan segera pergi," jawab Long Haoshen. Waktu tidak akan berhenti untuk mereka. Jadi kemungkinan besar, mereka yang ada di Istana Ilusi sudah pasti mulai bergerak. Jika mereka tidak bergegas kembali, manfaatnya kemungkinan akan jatuh ke tangan orang lain. Bagaimanapun juga, hanya ada 20 tungku spiritual, dan tidak ada yang akan puas dengan hanya satu tungku saja. Duduk bersila, Long Haoshen membiarkan kekuatan mentalnya melonggar, dan dengan cepat memulihkan energi spiritualnya. Namun, bahkan mengingat tingkat kultivasinya, ia akan membutuhkan tidak kurang dari setengah jam untuk mendapatkan kembali energi spiritualnya, yang sebelumnya telah dikonsumsi tanpa bantuan Yating. "Lin Xin, berikan aku beberapa pil pemulihan besar. Aku masih tidak tahu berapa banyak energi spiritual yang diperlukan untuk membawa kamu kembali," ucap Long Haoshen. Setelah menerima Great Recovery Pills dari Lin Xin, Long Haoshen memimpin rekan-rekannya keluar Tower of Eternity, dan segera meluncurkan teleportasi. Seperti yang ia harapkan, mengangkut mereka semua sangatlah menantang, dan datang dengan konsumsi energi yang besar. Hanya setelah mengambil 6 pil pemulihan besar secara berurutan, dan dengan hampir tidak ada yang tersisa dari energi spiritual di tubuhnya, mereka akhirnya diangkut dengan dikelilingi oleh cahaya keemasan. Dengan cahaya kilat, udara sejuk dan segar segera menyerang wajah mereka, dan membuat semua orang terkejut. "Apakah ini surga ilusi? Benar-benar indah," kata Chen Ying-er dengan pujian tinggi. Long Haoshen membalas, "Ikuti aku dengan cermat. Kita harus segera mencari tungku spiritual. Kami sudah sangat terlambat. Jadi, mari kita berharap bahwa kita akan mendapatkannya dengan baik. Ayo pergi." Setelah mengatakan itu, dia bahkan tidak meluangkan waktu untuk memulihkan energi spiritualnya kembali, dan segera memimpin rekan-rekannya dengan memberi mereka arahan untuk mengikutinya. Sementara itu, dia juga memanggil elemen cahaya peri Yating untuk membantunya memulihkan energi spiritualnya. Dalam lingkungan surga ilusi, pemulihan energi spiritualnya jauh lebih cepat daripada di Tower of Eternity. Dengan terlalu aktifnya melodi abadi dan Yating, dan penambahan lebih lanjut dari rongga spiritualnya, ia tidak perlu beristirahat. Lagi pula, ia hanya mengonsumsi energi spiritual, dan secara mental benar-benar tidak terluka. Arah yang Long Haoshen putuskan telah dipilih dengan cermat, karena ia belum bisa menghafal atribut elemen begitu banyak, dari tungku spiritual tersebut dengan begitu cepat. Namun, dia ingat arah umum di mana tungku spiritual telah terbang, dan dengan demikian memilih arah dengan kepadatan tertinggi dari tungku spiritual. Selain itu, yang juga tidak jauh dari lokasi mereka, adalah tempat yang telah memberi mereka pengaturan paling optimal untuk menemukan kompor spiritual. Long Haoshen menemukan, bahwa setelah rekan-rekannya mengikutinya di sana, masing-masing dari mereka memiliki bola cahaya hijau yang melayang di samping mereka. Itu sangat jelas, tidak mungkin menggunakan menara keabadian untuk pergi setelah mendapatkan tungku spiritual di sini. Ling Xiao telah memberitahunya,
bahwa pada saat bahaya, dia bisa mengandalkan permata ilusi. Tetapi setelah mendapatkan tungku spiritual di sini, permata itu akan kehilangan semua keefektifannya. Ini karena, jika seseorang telah mendapatkan tungku spiritual, itu akan setara dengan mencapai koneksi dengan kuil ilusi, dan akan membuat ujian kuil surga ilusi sangat diperlukan untuk meninggalkan tempat ini. Ini adalah masalah yang Long Hao Shen pikirkan secara mendalam sebelumnya. Jika pada akhirnya semua orang memperoleh tungku spiritual dan melewati persidangan, ia kemudian akan membawa mereka kembali ke Tower of Eternity tepat sebelum meninggalkan kuil surga ilusi. Mengingat bahwa iblis akan berada di bawah pengawasan kekuatan besar dari aliansi, mereka juga tidak akan berani mendekati kuil surga ilusi dengan ceroboh. Menurut semua yang Ling Xiao katakan, kuil surga ilusi ini sangat ketat mengenai batasan energi spiritual yang ditetapkan pada 10.000 unit. Dahulu kala, individu kuat dari tingkat ke-9 hampir mati di sini, tapi untungnya dia telah mundur tepat waktu. Meskipun CR tidak hadir, mereka berenam masih mempertahankan formasi pertempuran mereka. Di depan adalah Long Hao Shen, Sima Xian dan Wang Yuan menutupi dua sisi, lalu Lin Xin serta Chen Ying berada di tengah, dan Han Yu melindungi bagian belakang. Surga ilusi benar-benar dapat disebut sebagai surga dunia. Di mana mereka melintas, berbagai tanaman langka dan berharga dapat dilihat, dan Lin Xin sering mengatakan kepada semua orang untuk berhenti, lalu mengambil beberapa tanaman berharga yang dia kenal. Melihat matanya bersinar dengan senyum lebar, siapapun dapat mengatakan bahwa mereka memiliki nilai yang cukup besar. Long Hao Shen tidak menahannya. Mengenai kawan-kawan, hal terpenting selama perjalanan ini baginya, adalah kembali dengan selamat. Dalam keadaan ini, premis utama adalah menemukan cara untuk mencapainya sambil mendapatkan beberapa manfaat. Harta ramuan ini bisa langsung dipanen, dan dengan demikian akan secara alami diberikan prioritas. Adapun tungku spiritual, itu akan mengharuskan mereka untuk menguji keberuntungan mereka. Semua orang berjalan dan berhenti berturut-turut seperti itu. Karena mereka mengikuti arah yang tepat, dan mereka terus bergerak maju. Memang tidak mungkin untuk terbang di surga ilusi. Bahkan Yating yang cocok dengan lingkungan ini dengan sempurna, paling banyak bisa terbang sekitar 5 meter sebelum ditarik ke tanah. Namun, karena keberadaannya di sekitar, itu sangat membantu Long Hao Shen. Setelah kedatangan mereka di sini, kemampuan peri Yating tampaknya telah menguat sebagian besar. Lingkaran kondensasi spiritualnya, itu hampir 2 kali lebih efektif daripada di masa lalu. Dalam waktu yang tidak lebih dari 1/4 jam, konsumsi energi spiritual Long Hao Shen sepenuhnya pulih. Dan melalui peri Yating, indera Long Hao Shen tampaknya telah tumbuh lebih tajam. Dia sekarang bisa merasakan, ada gelombang energi spiritual dalam lingkup 1000 meter. Di sekitar mereka ada banyak tanaman berharga yang fantastis, dan aliran yang sangat jernih mengalir melalui hutan. Kadang-kadang kabut samar muncul, dan akan memberikan perasaan keindahan yang buram bagi semua orang. Tapi kabut itu bukan campuran tanah dan air yang terkondensasi, tetapi terbentuk dari unsur cair murni. Itu adalah unsur elemen cahaya berwarna emas samar, elemen kayu berwarna hijau samar, elemen air berwarna biru samar, dan elemen bumi berwarna kuning samar. Kadang-kadang, warna yang sesuai dengan elemen lain juga bisa dilihat. Adegan ini luar biasa indah nih, dan ini seperti dalam mimpi. Dan tiba-tiba saja bersambung. Sekian dan terima kasih banyak.